Match ke-16 kembali lagi mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 8 Desember dan bermain pada pukul 20.45. Sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Maguwarjo, Depok Sleman, Yogyakarta. Seperti kita ketahui dulu bahwa sekarang Persib Bandung berada di peringkat kedua dan Persebaya di peringkat kelima, artinya kedua tim ini termasuk di segmen papan atas Liga Indonesia. Dan saya membuat video ini sebelum pertandingan Bayangkara yang akan bermain nanti malam. Seperti biasa juga saya harus memberitahukan kepada kalian yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini bahwa di sini saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data. Jadi bukan sesuai dari insting, feeling, atau saya pendukung Persib, pendukung Persebaya, tapi netral. Dan kembali lagi juga, sepak bola itu tidak ada yang bisa diprediksi. Maka dari itu saya harus mempreview dulu kedua tim ini, baik Persib Bandung dan Persebaya, sesuai dari data statistik yang mereka miliki. Dan kemudian saya akan memprediksi skornya sesuai dari datanya. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena kalau kalian skip nanti kalian akan bingung kenapa tim ini lebih diunggulkan atau tim ini yang nggak diunggulkan. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir ya. Oke, kita langsung saja membahas kedua tim ini, data-data yang kedua tim ini miliki. Kita mulai dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat kelima dari 15 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Dari 15 pertandingan berhasil mencetak 26 gol dan kemasukan 16 gol dengan agregat plus 10 dan poinnya 27. Jadi kita langsung saja membahas Persebaya dari lini depannya. Bagaimana? Persebaya dari 15 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 26 gol dengan rata-rata 1,73%. Dan kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Kita langsung melihat dari presentasi mencetak gol Persebaya Surabaya 26 gol dan presentasinya 1,73, artinya Persebaya sudah tidak ada masalah untuk mencetak gol, udah aman. Sekarang powernya yaitu mengunci kemenangan atau mencetak kemenangan karena sudah melebihi dari 1,50%, yang artinya 1,73% ini Persebaya sudah mulai untuk mencari kemenangan, mencetak kemenangan, itu aja. Untuk masalah mencetak gol sudah tidak ada masalah lagi untuk Persebaya Surabaya dengan presentasinya sudah di atas 1,5% ini. Itu dari lini depan Persebaya Surabaya, jadi sudah aman, tinggal kita lihat konsistensi untuk mencetak kemenangan itu. Lalu kita lihat untuk pemain yang banyak memberikan kontribusi untuk Persebaya Surabaya, dan untuk kalian pendukung Persib Bandung harus melihat ini juga. Jadi bisa tahu pemain yang cukup berbahaya nanti dari Persebaya Surabaya siapa. Oke, kita lihat Persebaya Surabaya. Top skor yaitu ada Marukawa dengan 7 gol dibantu dari 1 titik putih. Lalu ada Wilson 6 gol dan dibantu dari 3 titik putih. Lalu ada Ricky Kambuaya 4 gol, Samsul Arif 2 gol, dan M. Ferdinand 2 gol. Jadi masih ada yang lainnya, tapi kita ambil yang paling tinggi aja ya, yang minimal 2 terbaik lah. Itu ada 5 nama yang menjadi top skor nanti untuk Persebaya Surabaya. Dan kita lihat untuk top asisnya ada Marukawa juga yang memberikan 4 asis. Lalu ada M. Ferdinand yang memberikan 2 asis. Dan Setiawan 2 asis. Lalu ada Wilson 2 asis. Jadi cukup luar biasa. Di sini ada Marukawa yang paling mengerikan ya kalau boleh dibilang, karena mencetak 7 gol dan memberikan 4 asis ini Marukawa. Lalu ada Ferdinand juga yang sudah memberikan 2 gol dan 2 asis. Dan Wilson memberikan 6 gol dan 2 asis. Wow, luar biasa. Jadi cukup lumayan banyak. Di sini ada berapa nama kita hitung. Marukawa sebagai top skor, Wilson, Kambuaya, Arif, Ferdinand. Lalu asis ada Marukawa juga, ada Ferdinand juga, ada Setiawan.
lalu ada Wilson juga. Jadi ada 6 pemain Persebaya yang cukup banyak memberikan kontribusi untuk Persebaya sejauh ini. Jadi ini untuk pendukung dari Persib Bandung atau pemain Persib Bandung harus bisa mencermati 6 pemain Persebaya ini yang cukup memberikan banyak kontribusi. Itu. Lalu kita lihat lini belakang dari Persebaya Surabaya bagaimana. Persebaya Surabaya dari 15 pertandingan itu kemasukan 16 gol dengan presentasi 1,07%. Nah, di sini baru kita melihat bahwa lini belakang dari Persebaya Surabaya itu sebenarnya dari 15 pertandingan secara keseluruhan itu kurang baik. Karena apa? Karena sudah melebihi dari 0,8. Karena batas standar pertahanan tim segmen papan atas itu 0,8%. Dan di sini Persebaya sudah di atas 0,8, 1,07%. Jadi pertahanan dari Persebaya Surabaya di keseluruhan 15 pertandingan ini kurang baik. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada perkembangan, kita lihat. Dan kekalahan terbesarnya yaitu 1-3. Oke, kita langsung lihat dari 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya bagaimana. Karena kita harus lihat juga perkembangan di lini depan dan lini belakangnya. Kalau lini depannya sudah bagus, lini belakangnya kurang baik. Jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya kemarin menang 4-0 atas Persita Tangerang, lalu imbang 0-0 atas Persik Kediri, dan menang 2-0 atas Barito Putra. Dari 3 pertandingan terakhir, Persebaya berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan belum terkalahkan. Dan dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 6 gol dan kemasukannya 0. Wow. Jadi kita lihat presentasinya di lini depan itu dari 3 pertandingan terakhir mencetak 6 gol. Jadi 6 dibagi 3 itu 2,00%. Artinya Persebaya dibandingkan dari 15 pertandingan secara keseluruhan tadi itu tetap sama, konsisten. Mencetak golnya bagus. Di 3 pertandingan terakhir juga dibuktikan. Jadi untuk lini depan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir dengan 15 pertandingan secara keseluruhan itu sudah tidak ada masalah. Sudah bagus. Ya. Lalu di lini belakangnya yang tadi saya bilang di 15 pertandingan keseluruhan dengan presentasi kemasukannya 1,07% yang saya bilang sangat kurang baik. Ternyata di 3 pertandingan terakhir justru tanpa kemasukan dengan presentasi 0,00%. Artinya sangat luar biasa. Grafiknya naik, presentasinya turun. Karena kalau presentasi turun di pertahanan itu bagus. Dan ini dibuktikan oleh Persebaya. Di 3 pertandingan terakhir tanpa kemasukan alias clean sheet. Jadi di lini belakang dari Persebaya Surabaya sangat luar biasa. Sudah bagus sekali karena tanpa kemasukan ini. Ya, itu kesimpulan dari Persebaya Surabaya. Dan saya juga nanti akan membahas juga ya untuk masalah perform 6 match secara keseluruhan, tapi nanti di akhir saya akan bahas untuk Persebaya dan Persib Bandung. Tapi sebelum ke sana kita langsung aja bahas Persib Bandung yang nanti akan sebagai lawannya Persebaya nanti ya. Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua dari 15 pertandingan, berhasil mencetak 9 kemenangan, 4 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dari 15 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 24 gol dan kemasukan hanya 9. Jadi agregat golnya plus 15 dan poinnya 31. Oke, kita langsung lihat Persib Bandung bagaimana di masalah lini depannya dulu. Persib Bandung dari 15 pertandingan itu berhasil mencetak 24 gol dengan presentasinya 1,60%. Mungkin kalau kita lihat di preview saya sebelum ini, Persib Bandung di angka 1,7 lebih ya. Tapi ada penurunan 1,6, tapi tetap saja masih di atas 1,5%. Artinya untuk masalah mencetak gol itu Persib Bandung sudah tidak ada masalah. Namun dengan presentasi 1,60% ini, nah itu kembali lagi Persib Bandung ini mau ke arah mana lagi? Karena kalau kita lihat di match-match sebelumnya, itu Persib Bandung selalu tinggi terus, mempunyai power mencetak kemenangan terus. Tapi di match kali ini dengan presentasi yang kita lihat 1,60% ini, yaitu kembali lagi kita harus melihat Persib Bandung mau ke arah mana. Nah nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir, baru kita bisa menyimpulkan Persib Bandung mau ke arah mana nih. Karena kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya ada penurunan nih sebenarnya di lini depannya Persib Bandung. Karena kalah dari Arema dan Persija tanpa mencetak gol. Jadi menurun ini. Nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya ya.
Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0 itu. Lalu kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Persib Bandung yang cukup berbahaya nanti untuk pihak Persebaya Surabaya. Persib Bandung sekarang di top skor ada Wender Luis yang mencetak 6 gol dan dibantu dari 2 titik putih. Lalu Muhammad Rashid 5 gol, tapi tampaknya nggak bermain ya. Tapi nggak tahu juga main apa nggak ini Rashid. Lalu ada Geoffrey Castillion 3 gol, Ferby Haryadi 2 gol, dan Klok 2 gol. Lalu di top assist ada Beckham Putra 2 assist dan Zalnando 2 assist. Itu pemain yang cukup berbahaya. Jadi ada 7 pemain yang cukup berbahaya nanti untuk Persebaya Surabaya dari pemainnya Persib Bandung. Oke, langsung kita melihat lini belakang Persib Bandung bagaimana. Persib Bandung di 15 pertandingan terakhir secara keseluruhan itu hanya kemasukan 9. Jadi rata-rata kemasukannya 0,60%. Artinya di sini pertahanan Persib Bandung sudah tidak ada masalah. Bagus. Karena di bawah dari 0,8 yang saya bilang tadi standarnya. Jadi pertahanan Persib Bandung ini tidak ada masalah sudah. Bagus 0,6. Aman lah. Udah nggak ada masalah. Itu untuk pertahanannya. Dan kekalahan terbesarnya pun juga 0-1 saja ya. Tipis-tipis dari Arema dan Persija ya. Kalahnya tipis-tipis. Karena lini belakangnya sudah bagus lah Persib Bandung intinya. Itu dari lini belakangnya. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir, karena ini juga ya pengaruh banget ya untuk lini depan dan lini belakangnya Persib Bandung. 3 pertandingan terakhir Persib Bandung kemarin menang berapa ini? 4-0 dari Persiraja Banda Aceh, lalu kalah 0-1 dari Arema Malang, lalu menang 1-0 atas Madura United. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Persib berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dari 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung berhasil mencetak 5 gol dan hanya kemasukan 1. Ya, jadi kalau kita bahas dulu dari lini depannya, Persib Bandung itu kan 1,66% ya. Kalau 5 dibagi 3 itu kan 1,66%. Artinya sebenarnya Persib Bandung sudah ada power untuk mengunci kemenangan ya sudah ada. Walaupun belum terlalu boleh dibilang mantep banget gitu. Belum, tapi minimal sudah ada lah untuk power mengunci kemenangan itu udah ada. Tapi kalau boleh dibilang belum terlalu mantep gitu aja. Kalau 1,7 ke atas atau 2% ke atas kan sudah kelihatan mantep ya. Tapi ini masih 1,66% ya, artinya sudah ada power mencetak gol tapi kurang mantep aja. Intinya itu. Dan kemasukannya hanya 1, kembali lagi bahwa kalau kita bandingkan dari 15 pertandingan secara keseluruhan ya di lini belakangnya sudah aman, nggak ada masalah ya, tetap bagus. Tapi kalau di lini depannya, kalau kita bandingkan tadi ya 1,66% di lini depannya dibandingkan dari 15 pertandingan secara keseluruhan, ya tetap sama, sesuai dari tata klasemen. Sesuai aja bahwa ada power untuk mengunci kemenangan tuh ada, tapi kurang mantep aja gitu. Kayak kurang power banget gitu aja. Dan kita lihat juga kemenangannya pun kemarin lawan Madura tipis ya 1-0. Dan kemarin lawan Arema juga di 3 match terakhir tanpa mencetak gol. Jadi ya ini hasil presentasinya seperti ini. Jadi untuk Persib Bandung dari data klasemen 15 pertandingan secara keseluruhan, baik lini depannya dan lini belakangnya tetap sama, tidak ada kenaikan dan tidak ada kemunduran. Intinya tetap sama aja, sesuai dari data klasemen. Ya, jadi saya sudah membahas preview kedua tim, baik Persib Bandung dan Persebaya. Jadi kita sekarang tinggal menyimpulkan siapakah yang akan diunggulkan. Kalau kita lihat, kita langsung bahas aja dari data klasemen. Sekarang data klasemen, Persib berada di peringkat kedua dan Persebaya berada di peringkat ke-5. Yang perbedaannya hanya, kita lihat hanya 4 poin ya, perbedaannya hanya 4 poin. Sebenarnya untuk tim segmen papan atas, perbedaan 4 poin itu sedikit pengaruh atau sedikit berbeda lah kalau boleh dibilang, karena kan berbeda 1 kemenangan ya, 3 poin dan 1 hasil imbang. Tapi kalau boleh dibilang ya kesimpulannya hanya berbeda 4 poin ya, tetap saja seimbang sebenarnya. Walaupun memang ada pengaruh dikit, tapi kalau mau disimpulkan lebih umum ya seimbang. Kalau masalah ini lini depannya Persib dengan Persebaya, lini depan. Data klasemen itu seimbang karena perbedaannya hanya 4 poin. Kalau perbedaannya 6, 7 atau 8 ya itu baru berbeda.
Tapi karena ini perbedaannya hanya 4 poin, jadi saya bisa simpulkan seimbang untuk masalah data klasemen. Lalu saya juga ingin membahas lagi masalah klasemen perform dalam 6 pertandingan terakhir. Ini juga perlu dibahas karena Persebaya dan Persib ini sebenarnya tim yang cukup seimbang dari data klasemen, maka dari itu saya harus mencari lagi, membelah lagi untuk lebih enak melihatnya. Dan ini data klasemen perform, kita lihat di samping bahwa Persib Bandung sekarang berada di peringkat ke-5 dan Persebaya di peringkat ke-2. Ini data performnya. Jadi Persebaya ini di peringkat kedua karena dia dari 6 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Dan berhasil mencetak 10 gol dan kemasukannya hanya 2. Ini untuk Persebaya. Jadi dalam 6 match terakhir, Persebaya berhasil mencetak 14 poin. Ini dalam 6 match terakhirnya Persebaya. Dan Persib Bandung sekarang di peringkat ke-5 dalam 6 match terakhir karena mendapatkan 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 3 dengan poin 12. Nah, ini yang membuat Persib ini di 6 pertandingan terakhir di bawahnya Persebaya performnya. Dan di peringkat 1 ini yang cukup menarik ada Borneo ya. Itu. Jadi ini untuk masalah data klasemen 6 pertandingan terakhir, Persebaya memang lebih diunggulkan ketimbang Persib di 6 pertandingan terakhirnya. Itu. Ya, kalian harus tahu dulu. Tapi karena perbedaannya hanya 2 poin ya sebenarnya tetap seimbang sih, tetap seimbang. Tapi memang kalau lihat klasemennya ini Persebaya di peringkat kedua. Tapi kalau lihat poinnya, perolehan poinnya di 6 pertandingan terakhir ya tetap sama, seimbang Persib dan Persebaya karena perbedaannya hanya 2 poin saja. Ini ya kalian harus tahu dulu karena ini juga penting banget untuk masalah data perform di 6 pertandingan terakhir. Ya. Jadi intinya kesimpulannya seimbang untuk masalah perform data klasemen perform di 6 pertandingan terakhir. Lalu kita lihat juga di lini depannya kedua tim ini bagaimana jika Persib Bandung berhasil mencetak 24 gol dan Persebaya berhasil mencetak 26 gol. Jadi kalau Persib 1,60% dan Persebaya 1,66%, artinya di 15 pertandingan secara keseluruhan di lini depan kedua tim ini ya seimbang juga, sama karena perbedaannya pun juga hanya 2 gol saja. Jadi tetap sama, sudah memiliki power mencetak gol dan sekarang levelnya sudah power mengunci kemenangan kedua tim ini. Jadi seimbang. Dan di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung itu berhasil mencetak 5 gol dan Persebaya berhasil mencetak 6 gol. Dengan presentasinya kalau Persib 1,66% dan Persebaya 2,00%, artinya tetap sama juga, seimbang di atas 1,5% semua kedua tim ini di 3 pertandingan terakhir di lini depannya ya. Jadi untuk lini depan kedua tim ini kesimpulannya seimbang. Lalu kita lihat di lini belakangnya. Persib Bandung di 15 pertandingan secara keseluruhan itu hanya kemasukan 9, sedangkan Persebaya kemasukan 16. Nah, di sini kalau kita lihat dari 15 pertandingan secara keseluruhan dengan Persib Bandung presentasi kemasukannya hanya 0,60% dan Persebaya 1,07%, di sini memang Persib Bandung diunggulkan dalam data klasemen ini di 15 pertandingan secara keseluruhan. Lini belakangnya Persib Bandung jauh lebih bagus, tapi di 3 pertandingan terakhir di sini Persebaya justru sangat bagus di lini pertahanannya karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung kemasukan 1 dan Persebaya belum pernah kemasukan di 3 pertandingan terakhir. Jadi kalau boleh dibilang walaupun di 15 pertandingan secara keseluruhan Persib Bandung lebih bagus ya dengan 0,6%, tapi di 3 pertandingan terakhir Persebaya pun menunjukkan grafik yang cukup drastis sekali bagusnya karena tanpa kemasukan ya. Jadi boleh disimpulkan bahwa lini belakang kedua tim ini itu seimbang karena kita lihat dari data klasemen 3 match terakhirnya Persebaya ya ini tanpa kemasukan. Kalau kita lihat di 15 pertandingan secara keseluruhan kan lumayan tinggi ya, 1,07%, tapi di 3 pertandingan yaitu grafiknya sangat berubah drastis. Lini pertahanan dari Persebaya sangat baik. Jadi kesimpulannya di lini belakang seimbang. Lalu kita lihat juga di masalah kontribusi pemain, ini juga berpengaruh walaupun nggak terlalu banyak ya.
Di kontribusi pemain kita lihat di Persib Bandung itu ada Wender Luiz, Rashid, Castillion, Feby Haryadi, dan Klok. Dari 5 pemain ini itu berhasil mencetak 18 gol. Ya, tapi nggak tahu ini Rashid main apa enggak, nanti nggak tahu ya saya. Intinya dari 5 top skor dari Persib ini, yang terutama Wender Luiz yang mencetak 6 gol, itu di total dari 5 pemain ini itu 18 gol. Dan kalau kita lihat di top skor dari Persebaya Surabaya, ada 5 pemain juga yang saya ambil, itu totalnya 21 gol mencetaknya ini. Jadi intinya untuk masalah top skor itu tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Intinya tetap sama masalah kontribusi pemain. Tetap sama-sama bagusnya di lini depan atau lini yang mencetak gol, itu sama-sama bagusnya. Dan di lini assist itu kita lihat jika di Persib ada Beckham Putra dan Salnando yang mencetak 2 assist, sedangkan dari Persebaya Surabaya ada Marukawa yang mencetak 4 assist, Ferdian mencetak 2 assist, A. Setiawan mencetak 2 assist, dan Wilson mencetak 2 assist. Ini lebih banyak assistnya di Persebaya Surabaya. Top assistnya ada di Persebaya Surabaya yang diunggulkan. Jadi untuk masalah top skor tadi saya bilang seimbang, tapi di masalah top assist itu Persebaya yang lebih diunggulkan. Karena ini data pemainnya, ya, kontribusi pemainnya. Jadi kesimpulannya untuk kesimpulan besarnya gitu ya, keseluruhannya untuk masalah kontribusi pemain masih berada pada Persebaya Surabaya. Walaupun nggak terlalu berbeda jauh, tapi ya bagaimanapun dari data ini ya kita simpulkan tetap Persebaya Surabaya yang masih banyak pemain yang bisa memberikan kontribusi dibandingkan Persib Bandung itu. Jadi saya sudah menjelaskan semuanya untuk masalah data klasemen, lalu klasemen 6 pertandingan terakhir, lalu lini depannya, lini belakangnya, dan kontribusi pemain saya sudah bahas. Kesimpulannya, jika ini saya munculkan, jika di data klasemen seimbang, di 6 pertandingan terakhir juga sama-sama seimbang, di lini depan seimbang, di lini belakang seimbang, dan di masalah kontribusi pemain memang Persebaya lebih diunggulkan. Jadi di prediksi pertama sesuai dari data ini, ya hasilnya akan seimbang ya, karena sudah saya simpulkan. Jadi di prediksi pertama ini seimbang dengan skor yang kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Kemungkinan juga bisa 0-0, ya bisa. Tapi kalau kita ambil secara umumnya dari data ini, dengan kita lihat lini depan dan lini belakang kedua tim ini sama-sama bagusnya, ya kemungkinan hasilnya antara 0-0 atau 1 sama. 2 sama pun ya bisa. Tapi ya inilah cara, kemungkinan nggak terjadi 3 gol lebih karena lini belakang dari kedua tim ini sangat bagus. Jadi ya boleh dibilang yang paling ideal itu antara 0-0 atau 1 sama hasil akhir jika hasilnya imbang. Dan di prediksi kedua dan ketiga saya kembali lagi nggak buat, kalian saja yang memprediksikan kira-kira siapa. Jika di prediksi pertama presentasinya 50% hasil imbangnya, di prediksi kedua itu 30% yang masih 50-50 bisa terjadi siapa yang menang. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil 20%. Jadi kalian saja yang menyimpulkan dari data-data yang sudah saya berikan, kira-kira siapa yang masih 50-50 bisa mencuri 3 poin. Lebih besarnya itu siapa, Persib atau Persebaya, itu kalian yang simpulkan sendiri. Dan ini yang saya bisa berikan kepada kalian, bahwa prediksi tertinggi sesuai dari data hasilnya akan berimbang dengan skor antara 0-0 atau 1 sama. Jadi itu aja. Dan saya ingatkan bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga, nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah benar sesuai data ini akan berimbang atau justru di luar dari data, yang artinya Persib Bandung atau Persebaya yang bisa mencuri 3 poin. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah menonton, dan terutama yang nontonnya tanpa di skip, respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di video-video berikutnya ya. Thank you ya, see you.